Ustaz. Sebuah makam keramat jadi bahan gunjingan warga. Penyebabnya, makam yang berada di Kelurahan Awipari, Ciberem, Kota Tasikmalaya ini sering memakan korban. Pernah ada 4 orang meninggal saat berada di makam ini. Bahkan, 1 orang dikabarkan belum ditemukan sampai sekarang. Cerita mistis juga melingkupi makam. Satu di antaranya tentang seorang pertapa yang mendapat sebongkah emas. Terakhir, tentang penampakan macan, ular, dan sesosok kakek yang sering muncul di makam Balanggari ini. Siapa mereka sebenarnya? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Di tempat ini terdapat makam yang diyakini makam dari penyebar agama Islam. Tetapi saya mendapatkan kabar aneh dari masyarakat bahwa adanya 4 orang yang meninggal setelah pulang dari makam ini dan 1 orang yang tidak pernah pulang kembali. Bahkan masyarakat pun sering melihat penampakan-penampakan dari tempat ini. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada Bapak Abdul Fatah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya ingin tahu lebih banyak nih Pak tentang makam ini Pak. Sebenarnya makam ini masyarakat mengenal sebagai makam siapa sih Pak? Oh, ini makam Mbah Langari dan Nini Langari ya. Menurut orang tua dulu, emang itu orangnya orang yang paling sakti gitu ya. Bahkan sampai sekarang banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Utamanya ada ular pendek sebesar gulungan kasur kalau orang sini gitu. Tapi kalau dia udah tahu, orang sana biarkan orang petani sekitarnya nggak pernah ganggu dia. Terus yang kejadian yang tadi itu emang itu dulu ada 4 orang yang masuk, mungkin tanpa pamit ya. Bahkan ada ular itu ditimpukin sama lumpur. Jadi begitu pulang ke rumah udah gitu. Dan satu yang meninggal Pak ya? Meninggal. Sampai saat ini yang satu itu menghilang di sana gitu. Saya juga mendapatkan kabar adanya katanya orang yang sering dapat emas dari tempat itu. Ada berupa emas, ada saya dengar emas, terus kayak batu, kayak keris kecil-kecil udah itu. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abah, menurut Abah ini dengan kejadian di tempat ini bagaimana Bah? Menurut prediksi saya yang diperlihatkan oleh Allah, kejadian tersebut mengenai 4 orang yang meninggal ya. Mungkin itu dari kecerobohan mereka sendiri ya, datang tidak sebagai mestinya dia bertamu kepada kampung orang atau ke rumah orang sebagaimana mestinya, permisi, sopan santun. Itu mungkin di kuburan tersebut juga mungkin ada kesepuhannya. Penglihatan Abah, aura di tempat ini tuh negatif atau positif atau bagaimana? Di sini sangat kuat larinya positif, juga negatif ada gitu ya. Gitu, ini yang hampir menyeluruh aura di sini mungkin karena wilayahnya gitu, karena wilayahnya kelihatannya seperti dipantau terus gitu. Ada getaran, iya, ditambah aura hangat. Bukan, justru saya merasakannya Sebaliknya dingin. Dingin banget ya. Itu aura yang ada di sana. Dan yang sedikit kayak ada aliran listrik yang ya, kayak kesemutan gitu. Dan saya kayak ngelihat yang ada lihat bangunan, terus di depannya ada sosok seorang. Iya. Bahkan dia memandang ke sini. Iya. Gitu. Itu dong yang saya lihat. Cuman saya ngeliatnya kayak tembok aja bangunan, cuman nggak jelas itu bangunan apa. Cuman dan ada sosok bangunan orang aja berdiri kayak gitu. Kami memulai interaksi.
Tetap di Dua Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supados ada santai nyongken saling mari dia ngarasna. Itu sampai biasa kontak. Saya boleh tahu siapa Anda? Kuring ngobrol dia kesepuhan nomor iya. Mungkin Anda punya nama atau sebutan? Kuring dia ngawaskan dia hiji lemur. Gerak-gerik na jelema anu dia lemur. Siapa Anda? Di dia kuring disebut ngaran. Mau bisa tena ngaran kuring sama rapalin ngaran kuring sebenarnya. Oke. Terus Anda kan sudah sangat lama di tempat ini. Anda berarti mungkin tahu cerita tentang makam Baheula. Di dia kakara aya yang mah hiji. Sana aya lebeut manusia-manusia di dia. Ngan datang jelema-jelema nusaraka. Menta manehna masalah kaduniaan kadang-kadang di makam. Makam siapa yang mereka tuju untuk meminta itu? Nu diangkeun aku maranehna kesepuhan di dieu. Padahal lain lagi. Memangnya di tempat ini ada kesepuhan apa sih? Aya kesepuhan di dieu. Kesepuhan apa? Pesantren di dieu. Pesantren apa? Ngurus segala ya dia tanyakeun ka kiai di dieu saha nu ngurus di dieu. Tapi pesantrennya itu pesantren dalam dunia manusia atau dunia gaib? Bisa kegaiban bisa. Masih ada sampai saat ini? Masih ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Apa tanda-tandanya? Bisa bangunan. Bangunan sebelah sana. Kenapa nih Anda tiba-tiba mengaum seperti itu? Kuring bisa. Memangnya Kuring bisa kawa sapo. Memang jintina sapo. Bisa jadi kelana. jadi sosok macan gitu ya maksud Anda? Tapi saya ingin tahu banyak tentang makam Mbah Langgiri. Anda tahu? Kuring beratnya nyaritakeun eta. Kenapa? Teu kaawakan ku. Kuring nu ngageugeut dieu. Ngan sang kadar. Pengikut manehna. Pas Anda Saya ditugaskan di sini untuk mengawasi manusia, bukan mengawasi mereka. Karena banyak keterangan anak. Assalamualaikum. Tak lama, mediator sadar. Merasa butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. mau kemana Anda? Mediator ini tampak tak tenang. Ia selalu berjalan ke sana kemari. Nggak usah kesana-sana. Allah. Mau kemana sih memangnya Anda? Kami mencoba berinteraksi dengan makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repe wae. Wah.
Kenapa? Aya nu nyebut salam teh repes. Entah dia betul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya boleh tahu siapa Anda nih? Engkaulah osok nguriling di ieu tempat. Siapa namanya kali? Namanya sah. Dan kuring moal naon ieu. Mohon tapi tenang gitu. Kita ngobrol. Kuring tenang. Iya. Kali. Tapi duduk aja bisa biar ngobrolnya. Kuring mah geus biasa ku kuring ligat. Oh, jadi mau Tempat. Anda kenapa memang suka keliling-keliling di tempat ini? Ieu tempat kaula. Tempat Anda. Wah. Ah. Coba Anda tenang dulu sebentar. Anda berkeliling-keliling di tempat ini ada yang mendugaskan atau memang Anda ingin sendiri? Ditugaskeun. Siapa yang menugaskan Anda? Moal dibejakeun. Kenapa? Margina. Kusabab loba anu caliweura. Loba anu hayang teu pararuguh di tempat ieu. Aku lagi teresep ka manusia kitu mah. Manusia baru napik. Mereka memang mau minta apa biasanya? Permintaan apa yang mereka mau yang nggak benar itu? Seperti apa? Tenang, santai. Kenapa sih Anda? Pemirsa mediator ini sangat suka berbicara karena dari tadi dia marah-marah juga berjalan sana kemari tidak mau diem. Dirasa kurang memberi informasi, mediator disadarkan. Namun, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naon dan urang. Saya boleh tahu siapa Anda? Urang mah kecrik. Kecrik? Asal Anda dari mana ya Kecrik? Ya tong hayang apal. Kenapa? Tempat urang mah. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh tahu asal Isi Anda? oban udah datang ke urang. Wah. Tapi Anda berada di daerah tempat ini sudah lama? Kurang istilah di ribuan tahun. Ribuan tahun. Apa saja yang biasa Anda lakukan? Urang mah naon aya jelema nu caliura ka dieu ku aing masuk dibantingkeun. Perilaku mereka seperti apa sih yang mereka Sok lakukan? tara saropan ka orang dieu. Nggak sopannya bagaimana? Sok ngacaprak lah ngomongna. Jadi istilah Anda suka mengganggu orang yang nggak sopan gitu, orang yang nggak baik. Ari nu bager mah nya kurang gen moal didanaon lah. Anda membedakan orang yang baik dan tidaknya bagaimana? Tingali we kakuanana. Kumaha? Terus Anda kan sudah ribuan tahun di tempat ini. Anda tahu tentang adanya makam? Hari kurang mah hirup ribuan tahun teh da lain di dieu tuh di alam jin. Tapi kan di sini ada makam, di mana makam itu banyak orang datang dan di situ suka banyak gangguan-gangguan dari sebangsa Anda. Udah mentana caliweura. Emang minta apa mereka? Mentana teu parogo lah. Contohnya apa itu yang nggak jelas? Jangka awewe, jangka usaha. Dari menta maka Allah, ulah ka urang yang sarua makhluk ciptaanana tuh. Ya, tuh Anda sendiri kan bisa menceritakan apa yang terjadi di bangsa kami nih. Tapi Anda tahu itu makam siapa? Awal mulanya bagaimana orang tersebut? Geus rek balik ah. Teu kuat wana. Mana bisa bilang? Jangan pulang dulu, saya masih mau Loba banyak. jelema lah. Kenapa emangnya? Bukannya Anda... Kaganggu urang mah. Tapi Anda sendiri ini makhluk dari makam... Bukan? Lain atuh. Dari mana dong? Boleh saya tahu? Urang mah ngaliwat tungkul ka dieu teh. Tapi kok Anda suka bilang Anda suka mengganggu orang-orang yang datang ke sana dan minta yang nggak benar-benar itu gimana ceritanya? Apal we atuh urang mah. Bisa kemana-mana.
Jadi Anda pindah-pindah. Dan Anda Eta suka apal kok. suka menempati tempat makam itu dan mengganggu orang yang niatnya nggak baik. Namun niatnya teu bener mah kurang ya diganggu. Tapi emang ada orang yang datang ke makam itu dengan niat baik? Aya tuh. Niat baik seperti apa? Ngadoaan we ka eta jelema. Terus? Nggak rasa gitulah. Rek balik kawana teu ngeunaheun. Saatnya mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua. Yasin Sulawesi. Assalamualaikum ya Allah. Siapa Anda? Tuh, Anda bisa lebih jelas bicaranya. Jelaskan bahasana tiasa ditarikan. Siapa Anda? Kita makamku ngilung aja gak. Anda penjaga di makam. Sudah sejak kapan? Bisa jadi awewe. Bisa jadi sobat yang jadi segede gula. Ya, Anda bisa berubah. Sebenarnya itu petilasan atau makam? Ada jasadnya nggak? Tidak ada jasadnya. Tapi kabar yang katanya di situ juga ada makam istrinya, Mbah Langiri, terus anak-anak. Oh, jadi itu sebenarnya hanya petilasan. Sangkan sengit ilmu. Kenapa sampai di situ dibikin petilasan? Memangnya dahulunya tempat itu apa? Suka digunakan beliau untuk apa? Di pentak rumah. Jadi beliau dulu menandakan tempat itu sengaja supaya orang kalau mau minta berkah ke situ, gitu maksud Anda? Sebab itu bisa diburukan. Mengilu ke bangsa anjina, mengilu asup ke agama Islam ngan saeutik. Memangnya beliau dahulu menyebarkan agama Islam di sini tuh kapan? Bahulah pisan. Sudah lama. Asal beliau dari mana? Masih pengen di daerah Pajajaran. Terus apakah beliau memang meninggal di sini atau meninggal di tempat lain? Bangsa anak itu ada mau 3 orang. Kenapa dikasih nama dijuluki Mbah Langari? Yang jina tukang bebersih. Sandres. Ada di atas tempat nyaung-nyaung. Dikati lemnak, maka kuring kita ngajaga di atas. Eta mah kuburan mah mung wasta ciri gitu. Ciri, kuring kita ngajaga sebab dirinya loba pusaka. Itu pusaka itu tapi milik beliau? Dipikeun ka jalma ayeuna uang nu beunang dipercaya. Tapi niat beliau meninggalkan pusaka-pusakanya di tempat itu untuk apa? Pendem. Dipendam. Tapi sampai sekarang masih ada manusia gitu yang mencoba untuk mengambil pusaka tersebut. Udah mau bisa. Gak akan bisa. Mawana bisa. Saya mendengarkan kabar bahwa katanya ada orang pernah datang ke tempat itu meminta dan akhirnya mendapatkan emas. Kabar itu bagaimana kebenarannya? Supaya jalma kapikat. Terus saya juga mendapatkan kabar katanya ada orang pernah datang ke tempat itu 4 orang dan akhirnya pas sampai pulang mereka sakit dan akhirnya sampai meninggal itu. Bagaimana dengan kebenaran kabar itu? Boleh itu bangsa kaulah. Akhirnya serangan. Kenapa memang orang-orang itu? Apa yang mereka lakukan? Tadinya ada untuk tubuh. Yang mereka membersihkan eta pertempatan, motoran eta pertempatan. Mengotorinya kalau boleh saya tahu seperti apa yang mereka lakukan? Namanya sana serangan. Tadinya kesniatnya kotor. Iya. Terus, tapi setelah mereka pulang gitu mereka sakit kayak gitu-gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ya siluman.
Jadi tiap-tiap makam karomah terkabeh jalan Islam tapi siluman ge aya keur ngewo-newo supaya nyembah-nyembah ka eta makam, supaya minta ka eta makam. Tapi 4 orang tersebut yang akhirnya sakit dan akhirnya sampai meninggal itu ulah siluman-siluman dari tempat harus makom sana. Di jalan kena geus dibawa budak eta. Datang ke rumah lagi geus teu. Oh. Cara ngebawanya seperti apa sih? Udah malawu. Tiup saeutik Allah. Karena memangnya bangsa-bangsa siluman itu bisa ya melakukan hal seperti itu. Selain 4 korban itu, apakah pernah ada kejadian lain lagi yang tidak diketahui warga gitu? Mungkin ada orang yang niatnya jelek juga sampai akhirnya pulang dan meninggal juga. Tidak. Saurna aya anu datang itu 10 tahun di pemuda eta kumaha cariosana. Manehana geus niat goreng di mana? Tadinya ini telila di dinya lagi. Sabaraha jam sabaraha hari? Sakedeng tuluy ini malawung teuing ka mana. Lain eueuh tilem tapi ngaprak. Pokok din temah wadi eling ka dirina sorangan. Oh, saperda. Ngicing kebelah ditu. Jadi bukan hilang di makam itu ya sebenarnya orangnya. Tamah kesepuhan didinya. Mungkin kesepuhan didinya. Akhurian ka manusia. Fotonya bisa diganggu kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, mediator siuman. Bantul. Ya Abah, tadi setelah proses mediumisasi kita mendapatkan suatu informasi bahwa katanya makhluk-makhluk tuh ada yang tidak suka bila manusia main sembarangan aja datang ke sebuah tempat. Memangnya sebenarnya ada tata cara tertentu nggak sih Bah untuk datang ke sebuah tempat itu Bah? Itu sangat jelas sekali di bidang kehidupan di kita juga sebagai manusia ada tata tertib sopan santunnya. Terlebih dahulu kita ucapkan salam kepada yang ada di tempat tersebut. Mengucapkan salamnya seperti apa? Karena kan kita tidak melihat gitu mereka. Kita secara kasat mata tidak kita lihat, walaupun kalau kita membacakan salam pada suatu tempat kan bukannya dia yang akan menjawab, pohon pun akan menjawab dari ucapan selamat kita. Misalkan assalamualaikum ya ahlal mad, selamat kepada ahli setempat, pada penduduk setempat gitu. Ahlal mad. Terus Bah, ini juga tadi kan ada mediator yang mengaku bahwa kalau siluman itu bisa mengambil nyawa gitu. Sebenarnya itu bagaimana sih? Kalau ini enggak ya. Tidak ada siluman yang bisa mengambil nyawa kecuali dengan sababiah ya. Perantara sebabnya yang mengambil nyawa tetap Allah.